Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Desa Bojong, yang kami hormati rekan-rekan guru dan karyawan SMK Desa Bojong serta semuanya dari perwakilan OSIS, Pramuka, PNR, siswa-siswi SMK Desa Bojong lintas jurusan setiap tingkatan baik kelas 10, 11 dan 12 yang berbahagia dan yang Pak Guru berkenan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semuanya baik. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur ya atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di lab 3 dalam mendiskusikan suatu prakarsa perubahan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tadi Pak Guru menanyakan kabar kalian bagaimana? Baik. Bapak Ibu Guru juga harapannya dalam keadaan baik, Bapak Ibu Guru. Baik. Baik, anak-anak semuanya sama Bapak Ibu Guru. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini tentang prakarsa perubahan, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, silakan Bapak Ibu Guru dan siswa-siswa semuanya untuk menggambarkan diri Bapak Ibu Guru sesuai dengan roda emosi kucing. Bagaimana kondisi anak-anak semua? Gambarkan kepada diri kalian sendiri. Karena hatinya sudah gembira, sudah senang dan siap berdiskusi hari ini. Katakan, yuk. Berapa persen? Separuh ya. Kemudian yang suasana hatinya masih galau, mantuk, ini bahasa apa ini? Coba angkat tangan. Yuk. Ayo angkat tangannya yuk. Sebagian masih galau ya. Baik. Mindfulness adalah kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh pada diri kalian. Caranya bagaimana? Caranya adalah nanti kalian posisi duduknya senyaman mungkin. Ya, coba posisi duduknya senyaman mungkin. Kemudian duduk ini tidak posisinya sedang membungkuk, ya, bisa posisi agak tegap tapi badannya rileks, ya, tegap tapi badannya rileks. Kemudian tangan bisa ditaruh di atas meja atau di paha kalian. Nyamannya kalian di mana? Ya, nyamannya kalian di mana? Terus setelah itu coba untuk memandang satu titik, atau bisa juga dengan memejamkan mata. Melodi instrumen ini. Tarik nafas. Buat pelan-pelan. Tarik nafas kembali. Rasakan udara yang masuk ke hidung kalian dan rasakan udara yang keluar lewat mulut kalian. Rasakan seluruh badan kalian dari kepala, pundak. Rasakan tangan dan jari kalian. Fokuskan diri kalian hadir sepenuhnya pada pertemuan kali ini. Bayangkan kalian berada di satu
satu lingkungan yang sangat nyaman, sangat rileks, sehingga kaki yang sakit, yang pegal, badan yang letih terasa hilang semuanya. Rileks lagi, ya anak. Bagaimana? Sudah lebih enjoy? Atau mungkin biasa saja? Coba, Mbak, bagaimana? Tadi perasaannya bagaimana? Sekarang bagaimana? Lebih enakan? Tadi sebelum bermain-main mindfulness, rasanya bagaimana? Halo ya? Halo ya? Pikir nggak sama ya? Sekarang? Bagaimana perasaan semuanya hari ini? Sudah baik ya? Oke, sudah baik semuanya. Oke. Untuk SMK Negeri Depok sebagai sekolah juga, ya, saya yakin setiap diri kalian masing-masing dari siswa-siswa semuanya ini pasti punya satu harapan, satu impian, satu cita-cita ya ketika kalian berada di SMK. Silakan coba direnungkan, Pak Guru kasih waktu kurang lebih 1 menit. Nanti coba kalian ungkapkan apa yang menjadi satu harapan, satu impian, satu keinginan SMK ini itu seperti apa sih harapan? Ya. Oke, Guru beri waktu. Boleh berdiri, Mas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhammad dari kelas 11 PKD 2. Harapan saya untuk SMK Negeri Depok sebagai sekolah kejuruan adalah dalam hal pembelajaran siswa kan lebih paham kalau dengan dibarengi dengan praktik. Nah, yang saya harapkan untuk guru-guru yang mengajar di kelas maupun mafalsi kejuruan, saya harapkan untuk selain teori yang dipelajari dibarengi dengan praktik gitu supaya siswa menjadi lebih paham. Itu namanya. Ya. Tepuk tangan untuk pergerakan lama. Nama saya dari kelas 10 TCK kedua. Harapan saya seperti yang Pak bilang, mempelajari materi dengan praktis, dan juga harapan saya untuk memperbanyak kelas untuk apa yang mungkin tidak punya kelas. Oke, luar biasa. Oke, berdiri Mbak. Kenapa? Karena saya Sri Malika dari 11 Akademi Solo. Saya harapkan dari SMP Negeri Depok itu, ini kan laki-laki masih banyak yang belajar ya, belum aja kayak sejak sebulan sekali. Saya pengen seperti itu supaya SMK Negeri Depok itu bisa sebagai sekolah yang Oleh semua. Siapa lagi? Semakin hangat juga. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari 10 TCK 3. Harapan saya yang pertama yaitu SMK Negeri Depok bisa maju dalam pembangunan fasilitasnya. Oke, silakan. Dari sini dulu nih, area sini ya. Ayo ditambah lagi. Ayo Mbak, dari sini ada. Ayo. Dari sebelah sini. Ada lagi, silakan. Ada lagi ya?
Ayo. Ini dari Bapak Guru mau harapannya disampaikan. Ya, saya satu lagi harapan sebagai guru ya. Jadi, harapan kami SMK Negeri Joko sebagai SMK kejuruan itu selalu siap untuk mencetak siswa-siswi atau alumni yang selalu siap bekerja di mana berada dan juga siap untuk berwirausaha. Oke, dari Bu Siti, harapannya apa? Mungkin setuju sama Mbak. Selama saya di sini yang masih sangat kurang adalah tingkat kedisiplinannya, di mana kita seringkali tidak konten terhadap apa yang sudah kita sepakati. Misalnya kita mulai jam 9, ternyata tadi jam 9 pas saya baru melihat Anggoro jalan ke sana sama Mas Taha, yang lain belum ada. Terus ketika sudah bel masuk itu banyak sekali yang duduk di depan kelas menganggurkan itu bel. Jadi masih disiplin seluruhnya ya, tidak hanya siswa tapi seluruhnya masih tingkat disiplinnya masih kurang. Paling kan ketika kita mau sukses semuanya dimulai dari disiplin diri. Silakan tadi yang sudah kalian tulis dan menurut Bapak Ibu tulis ini bisa dibutuhkan. Ya. Oke, silakan dibutuhkan estafet oleh baik. Di sini saya coba menggaris bawah. Ya, ada poin-poin penting, ada satu yang perlu ditebalkan bahasanya dari pernyataan atau harapan Bapak Ibu guru dan siswa-siswa semua. Yang pertama kedisiplinan, yang kedua adalah sarana prasarana, yang ketiga tadi dari Bapak Ibu juga mengharapkan adalah outputnya atau harapan setelah lulus. Semua itu bisa kita dapat atau bisa kita laksanakan, mimpi-mimpi tersebut kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, hal itu sejalan dengan apa yang biasanya ada di industri anak-anak semua. Kedisiplinan di industri itu tidak mengenal yang namanya datang terlambat. Ya, industri tidak mau atau tidak ada toleransi dengan berbagai macam alasan. Kenapa? Contoh, diproduksi. Ya, diproduksi saja. Kalau kamu sampai di plannya kamu, misalnya di bagian ini masang spion, misalnya perakitan. Tapi kamu datangnya telat, ya, sedangkan dari sana sudah jalan, bisa-bisa nanti ketika sudah selesai jadi mobil spionnya enggak. Kenapa? Karena kalian tidak disiplin. Ya apa enggak? Ya. Jadi salah satu karakter yang diharapkan adalah kedisiplinan. Kemudian sarana dan prasarana. Kedisiplinan tidak hanya karakter tapi juga dari sisi yang lain. Pendukungnya adalah sarana prasarana. Di industri ya kita tahu bahwa setiap orang yang ada di industri itu ada jalurnya sendiri-sendiri. Itu melatih apa? Kedisiplinan. Melatih agar kalian selamat. Kan seperti itu. Contoh ada kasus. Misalnya di industri itu mobilitas sangat luar biasa. Mobil masuk, keluar masuk ya, kontainer dan sebagainya. Kalau kalian tidak disiplin, tidak berjalan di jalur yang seharusnya jalan kaki, berjalan kaki kira-kira apa yang terjadi? Terjadilah kecelakaan. Kedisiplinan tidak? Kedisiplinan. Sarana prasarana harus kemudian ya, untuk bisa mengharapkan itu adalah tadi itu prosesnya di dalam pembelajaran di sekolah. Harapannya tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah ya, bahwa lulusan kita
itu harus memiliki budaya kerja dan lulusan yang siap diterima kerja. Apakah kalian di sini paham atau tahu sejauh mana itu budaya kerja, budaya industri itu seperti apa? Ya, karena lulusan SMK harapannya adalah siap kerja. Lulusan SMK itu harapannya nanti outputnya adalah kalian harus siap kerja, baik bekerja di perusahaan, bekerja dalam mandiri, ya, atau bekerja dengan orang lain. Dan untuk dia siap kerja, salah satunya adalah memiliki karakter, memiliki budaya yang baik. Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi kita hari ini akan membahas atau bisa disimpulkan akar perubahan yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana penerapan budaya kerja atau budaya industri di SMK Negeri 1 ke sebagai salah satu tolak ukur tadi suara-suara kalian, harapan kalian. Insya Allah kalau budaya kerja sudah ada, budaya industri sudah ada di SMK Negeri 1 Jombang, semua akan bisa disiplin, semua akan bisa terdokumentasi dengan baik, dan semuanya akan dapat dievaluasi dengan baik, dan akan minim sekali terjadinya pelanggaran atau kecelakaan. Gitu ya, sepakat ya? Kita hari ini sepakat adalah membahas tentang bagaimana budaya kerja berada di SMK Negeri 1 Jombang. Kemudian nanti Pak Guru akan share link. Ya, di sini budaya kerja di sini kita singkat kerjanya adalah si Budi di Sekan Sahe. Ya, atau penerapan budaya industri, si Budinya itu budinya adalah budaya industri di Sekan Sahe kan SMK Negeri 1 ke harapannya nanti budaya industri ini adalah satu gagasan, satu suara atau satu ide yang keluar dari anak-anak semuanya, dari Bapak Ibu guru, baik guru maupun teknik dan kepala sekolah. Jadi bagaimana kita merumuskan budaya industri itu berada di SMK Negeri 1 Jombang. Ada pun tahapannya, dan ambil ya. Tahapannya yang pertama adalah buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan ini adalah nanti anak-anak semuanya berkelompok menjadi maksimal 5 kelompok, nanti bisa di situ memunculkan satu ide atau gagasan. Ya. Bagaimana kita dapat menerapkan budaya industri untuk mewujudkan visi SMK Negeri 1 Jombang. Visi SMK apa? Anak-anak semuanya? Unggul unggul dalam prestasi ya, baik akademik maupun non berkarakter, baik karakter beriman dan bertakwa, ya, berkarakter tadi harapannya adalah disiplin, implementasinya adalah budaya industri, berkarakter berwirausaha, jiwa wirausaha. Kemudian kompetensi adalah memiliki kompetensi sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, itu nanti bagaimana penerapan di situ, izinnya itu sini. Nah, nanti kalian sudah berdiskusi ya, diskusi dengan kepala sekolah terkait dengan bagaimana program budaya ini dapat diterapkan di sekolah. Ya, kemudian nanti antar siswa berdiskusi dengan siswa, membuat 5 kelompok masing-masing apa yang perlu dibahas ya terkait penerapan budaya tersebut. Yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini indikatornya atau pertanyaannya adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah bekerja di industri. Dan di sini tidak hanya yang ada di sekolah, tapi lingkungan kalian. Kalian di rumah ada nggak bapak ibu muda yang bekerja di perusahaan? Ada nggak di PT? Ada ya. Alumni kakak kelas kalian ada nggak? Ada ya. Nah,
Nah, itu nanti bisa mencari informasi dari sana. Atau mungkin dari saudara yang kerja di PT, gitu. Ada. Nah, jadi itu bisa menjadi satu sumber. Ya, itu. Kemudian setelah itu kalian dari mimpi. Ya, dari mimpinya apa? Aktivitas apa saja yang dapat mencerminkan budaya industri di lingkungan sekolah. Setelah mencari informasi yang banyak, nanti kalian coba mimpikan budaya industri yang bisa diterapkan di SMK Negeri 1 cukup apa. Itu adalah mimpi. Setelah itu, setelah mimpi nanti jabarkan rencana. Ya. Dari mimpi-mimpi tadi pasti mimpinya beda-beda ya. Kemudian rencananya apa? Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menerapkan budaya industri di SMK Negeri Cukung apa saja? Ya. Ini adalah nanti suara dari kalian semua. Kemudian atur resolusi. Atur resolusi di sini adalah bagaimana caranya atau siapa yang bisa mengarahkan dan memantau budaya industri itu berjalan secara efektif di SMK Negeri 1 media yang kena yang kena yang lain mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Fatia Sari dari kelas 10 akuntansi 1. Perkenalkan, dari kelas 10 akuntansi 1. Perkenalkan, nama saya Nurula Zalia dari sekolah kelas 1. Bagaimana kita dapat menerapkan budaya industri untuk mewujudkan visi SMK Negeri 1 Cukung, yaitu dengan cara berperilaku yang sopan dan disiplin dan menerapkan budaya 5S atau 5S. Yang lain ini jawaban sama tidak sama semuanya. Oke, kita akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Perkenalkan, nama saya Istimewa Khalifah dari 11 akuntansi 1.
Ada tambahan? Jawaban dari rekan? Memanaskan kedelai api dan menerapkan kesehatan dalam Ada lagi? Dok? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 berdiri. Perkenalkan, saya Hasanah dari Perkenalkan, nama saya Ida Juliana dari 10. Perkenalkan, nama saya Adi Putri dari 10. Perkenalkan, nama saya Putri Bakti dari 10. Perkenalkan, nama saya Radita Alisa dari 10. Gambarkan rencana apa langkah yang dilakukan untuk dapat menerapkan budaya industri di SMK Negeri 1 Joko. Menyadari dari diri sendiri penting menerapkan budaya industri sejak ini dan serta manfaatnya, melakukan kerjasama dan berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Ada tambahan? Yang lain? Sama? Oke, tangan untuk kelompok 4. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 5 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nurdin Maulana dari kelas 11 TC 2. Perkenalkan, nama saya Ramzi Santa dari kelas 10 tahun 1. Nama saya Nilman ini dari kelas 10 tahun 2. Perkenalkan, nama saya Saudara dari kelas 10 tahun 2. Perkenalkan, nama saya Dr. Soekarno dari kelas 11 TKN 3. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau budaya industri di SMK Negeri 1 Joko? Seluruh siswa, guru dan karyawan dan staf sekolah. Ada tambah lagi? Ya, silakan. Untuk menjawab soal siapakah atau informasi dari mana yang bisa menceritakan pengalaman budaya industri. Jawaban dari saya adalah mengunjungi ke tempat bekerja yang menerapkan budaya industri. Contohnya kita melakukan kunjungan industri. Ada lagi? Cukup? Oke, kita untuk kelompok di pertanyaan, kemudian ada politik, kemudian ada rencana, kemudian ada tanggung jawab. Itu sudah terungkap semuanya dari diri kalian. Dan tahap selanjutnya adalah kita menentukan pilihan, ya, atau menentukan satu komitmen bersama, ya, pilihan dari beberapa alternatif jawaban tadi. Kira-kira yang menjadi pilihan kalian itu apa, atau yang menjadi kesepakatan bersama, ya, dari berbagai macam pernyataan tadi. Dari 5 pertanyaan kan ada pernyataannya, ya, pernyataan dari diri kalian, kayak kelompok-kelompok tadi kan mungkin berbeda-beda. Nah, nanti jadikan satu pilihan bersama atau choice-nya ya, atau jawabannya itu jadikan satu pernyataan yang itu memang bisa merangkul semua suara kalian. Ya, ini tahap selanjutnya. Silakan untuk didiskusikan dulu, diskusikan secara bersama-sama. Pada poin ini, berbagai macam pernyataan ini kira-kira apa yang menjadi komitmen atau menjadi pilihan kalian secara bersama-sama. Pada ambil pelajaran kira-kira yang real bisa kalian cari informasi di lingkungan sekolah itu apa, ya.
yang kira-kiranya tidak memberatkan kalian dalam mencari informasi tentang budaya industri. Kemudian aktivitas apa saja yang mencerminkan budaya industri di sekolah ini. Nah, silakan nanti dipastikan aktivitas apa saja yang menjadi kesepakatan kalian, ya, atau ditentukan pilihannya. Kemudian jabatan rencana, pada jabatan rencana juga ini diminta untuk menentukan satu pilihan, ya, yang menjadi kesepakatan bersama. Itu kemudian atur eksekusi, ini juga nanti ambil satu pilihan siapa yang akan mengarahkan atau memantau budaya industri tetap terjadi dengan baik di SMK Negeri 1 Mojokerto. Itu adalah pilihan saya. Jadi dari beberapa suara tadi silakan kalian tentukan satu atau dua, ya, atau mungkin contoh di aktivitas ini kan banyak, ya. Nah, kalau itu memang sudah menjadi pilihan kalian, ya disepakati, oh saya pilihannya ini saja. Mas Anggoro bisa memimpin diskusi untuk pilihan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi Saya di sini kelihatan. Oh iya, kita untuk pertanyaannya siapa atau informasi dari mana kita mengamat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan ya untuk kesempatan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat menerapkan budaya industri untuk mewujudkan visi SMK 1 Depok. Yang pertama adalah sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah. Untuk yang kedua adalah memberikan contoh terkait penerapan budaya industri. 3. Melakukan penerapan budaya industri secara berkelanjutan. Untuk pertanyaan yang kedua, siapakah atau informasi dari mana yang bisa menceritakan pengalaman budaya industri? Untuk kesepakatan kita adalah mendatangkan narasumber yang kompeten dari industri terkait yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Pertanyaan yang ketiga adalah aktivitas apa saja yang dapat mencerminkan budaya industri di lingkungan sekolah. Pertama, berjalan di jalur hijau. 2. Adanya PIC di setiap ruangan. 3. Penerapan 5R atau minimal 3R dilakukan oleh setiap warga sekolah. 3. Layout tempat kerja lengkap dengan pemasangan mapping area. 5. Alat keselamatan kerja tersedia di setiap ruangan. Untuk pertanyaan keempat, apa langkah yang dilakukan untuk dapat menerapkan budaya industri di SMK 1 Depok? Yang pertama adalah sosialisasikan, 2. Praktikan, 3. contohkan, dan 4. biasakan. Oke, untuk kesepakatan yang terakhir adalah apa langkah yang dilakukan untuk dapat menerapkan budaya industri di SMK Negeri 1 Depok. Kesepakatan yang kita ambil adalah seluruh warga sekolah wajib bersinergi dalam penerapan budaya industri, dimulai dari diri sendiri sehingga kita masing-masing warga serta telah menerapkan budaya industri, saling mengingatkan, sinergis dalam setiap langkah penerapannya, maka akan tercipta budaya industri yang kuat. Yaitu tadi adalah kesepakatan kita
Semoga kita bisa menjalankan dengan baik untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk penyampaiannya. Ya, itu sudah hasil kesepakatan kalian semuanya. Ya. Jadi ini adalah satu ide yang muncul dari murid-murid atau siswa semuanya yang ada di sini. Kemudian suara juga dari kalian. Ada juga memberikan satu suara setiap anak, kemudian suaranya masing-masing. Kemudian menentukan pilihan atau kesepakatan juga kalian rumuskan secara bersama-sama. Dan yang terakhir kita adalah dari kesepakatan itu kita harus punya tanggung jawab. Nah, kita lihat di tanggung jawabnya. Nah, sudah keluar. Saya bacakan tanggung jawab dari kesepakatan bersama. Ya, yang lain ini silakan untuk mengisi. Tahap yang terakhir adalah tahap tanggung jawab atau ownership terkait prakasa perubahan adalah si Budi di Sekang Sake atau penerapan budaya Budi di SMK Jepang. Disampaikan oleh siapa ini? Fidela kelas 10 AKL dengan cara menaati peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah untuk murid-murid. Kemudian Erlin ya, kelas 10 TKJ 1 bertanggung jawab atas penerapan budaya di lingkungan sekolah dengan mematuhi serta menjalankan tata tertib peraturan sekolah dengan mematuhi dan melaksanakan budaya 5S. Anissa, kelas 10 TKJ 2 melaksanakan kewajiban dengan baik dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan dari kesepakatan bersama. Silakan untuk memberikan pengalamannya. Kalian hari ini belajar apa saja, yang kalian rasakan apa, kemudian yang nilai positif yang didapat apa. Silakan perwakilan 1 atau 3 anak bisa memberikan ayo, hari ini belajar apa saja ya, kemudian yang kalian rasakan selama proses dari awal sampai akhir apa, kemudian kesadaran apa yang didapat dari pembelajaran. Terus perasaannya itu menjadi senang, terus jadi lebih paham tentang penerapan budaya inklusif di sekolah. Terus apa ya? Yang dari awal kita belum tahu, jadi lebih tahu tentang penerapan industri di lingkungan sekolah. Ya, menurut saya pembelajaran tadi itu untuk mengetahui kita penerapan budaya industri di lingkungan sekolah kita di SMK Negeri 1 Jepang. Nah, pembahasan tadi itu kita disuruh untuk berdiskusi. Menurut kalian penerapan budaya industri seperti apa yang kita bisa lakukan di sekolah kita? Dan itu melatih kita untuk bisa bekerja sama.